Pada angka 2 miliar yang ditransfer itu kapan lagi angka 2 miliar kuning? Tanggalnya masih ingat? Kalau nggak salah itu tanggal 14. Minta tanggal 14 itu minta dua M-nya itu cash di keesokan harinya. Keesokan harinya. Supaya clear. Transfer itu tanggal 14 apa tanggal 13? Tanggal 14. 14. Keesokan harinya berarti tanggal 15. Betul. Ya. Tanggal 15 Anda membawa duit itu dalam keadaan bagaimana ceritanya? Anda ngambil uang santai di bank, jalan-jalan ambil uang atau bagaimana? Sudah dijelaskan. Bentar dulu, ini saya jangan dipotong ya mulia. Tolong saya jangan dipotong karena ini penting. Silakan dilanjutkan. Saya minta karena ini ada rekening Bank BCA. Silakan dilanjutkan. Ya, ada rekening Bank BCA Pondok Indah. Itu rekening siapa? Rekening istri saya. Rekening istri Anda. Anda ambil uang tunai. Yang ini. Uang tunai. Yang Anda yang ambil ada nama-nama siapa tadi? Arif atau siapa bukan? Enggak, saya bersama Franky. Ambil uang tunai. Ya. Setelah Anda ambil uang tunai, Anda bawa ke mall. Ke mall? Enggak, saya langsung ke mobil. Ke mobil dulu. Saya ke mobil dulu, saya pindahin dulu uang itu ke dalam tas bersama Franky. Setelah itu baru saya ke mall Wandelpa. Nah. Yang membawa uang Anda? Ya, sama saksi Franky. Sama. Yang menentukan tempat? Yang menentukan tempat saya kurang tahu karena itu komunikasi antara Mail dengan saksi Reza Gladys. Cuma Anda tidak tahu Anda suaminya? Kan saya lagi di bank. Yang menentukan jauh ini kejadian tanggal 13. Betul. Ditransfer. Betul. Sepakat akan tunai. Betul. Disepakati di satu tempat namanya Wandelpa. Siapa yang membuat kesepakatan tempat itu? Ya mungkin saksi Reza Gladys dengan. Jangan mungkin, ini sidang. Karena saya tidak tahu. Izin yang mulia, saya tidak tahu untuk. Makanya tadi sudah kita sampaikan yang tahu diceritakan, yang nggak tahu bilang nggak tahu, begitu ya. Pada saat Anda membawa uang, itu Reza Gladys ikut tidak? Jadi waktu tadi sudah diceritakan juga bahwa itu saya datang duluan ke Wandelpa karena waktu itu buru-buru banget. Karena kenapa di Wandelpa itu buru-buru karena kita mau berangkat nonton bola timnas. Ya, bersama anak-anak. Jadi pertemuannya di Wandelpa dan Anda ke sana. Siapa dulu yang datang? Gimana? Siapa dulu yang datang? Saya dulu yang datang. Anda duluan yang datang. Betul. Baru setelah itu Ismail Marzuki. Betul. Berarti Anda lebih tahu duluan tempat itu. Anda datang duluan kan di Wandelpa? Ya. Setelah itu Anda. Karena saya teleponan sama istri di mana ini di Wandelpa. Ini jadi. Oh, Anda diberitahu istri ke ya. Wandelpa. Ini pertanyaan tadi baru Anda jawab. Siapa yang memutuskan? Anda jangan. Yang memutuskan tempat Wandelpa sudah Anda jawab sendiri atas persetujuan Anda punya istri. Anda bilang barusan. Jadi izin yang saya menjelaskan, persetujuan di Wandelpa itu atas kesepakatan saksi Reza Gladys dengan terdakwa Mail. Saya menelpon Reza Gladys, tempatnya di mana di Wandelpa? Tempatnya di mana di Wandelpa? Itu disepakati di Wandelpa. Betul. Dari tadi ditanya gitu sebetulnya. Ya, saya lupa harus mengingat ke belakang, tapi yang jelas bukan saya menyepakati gitu. Ya, tapi disepakati oleh Reza Gladys. Ya, betul. Di Wandelpa. Betul. Uang diserahkan. Betul. Nah, setelah uang diserahkan, apa yang terjadi setelah itu? Setelah masih di tempat itu atau hari berikutnya? Setelah kejadian. Setelah itu ya tidak ada tidak ada review. Tidak ada review. Ya, tidak ada review. Tidak ada review apa-apa. Tidak ada review. Ini dari tadi ada persoalan merasa kredibilitas. Apa kredibilitas istri Anda yang tergoyahkan, yang membahayakan? Apa? Pertama di sini mau dijelaskan yang mulia. Apa yang sebetulnya terjadi? Awal cerita itu adalah dari tanggal 14 Oktober 2024 bahwa terdakwa langsung aja terdakwa yang dipanggil review
merasa kredibilitasnya apa? Terganggu-kah, tidakkah, atau apa? Kan begitu. Izin menjelaskan yang mulia, terdakwa yang saya ketahui, terdakwa Nikita Mirzani ini selalu menjelek-jelekan secara pribadi terhadap istri saya, menyerang pribadi, menyerang, bilang dempul, tadi abu-abu, begeng, jerawatan, terus asli sama live di TikTok jauh beda, jadi sangat mengganggu kredibilitasnya lagi. Dan puncaknya adalah di tanggal 14 November 2024 terdakwa Nikita Mirzani mengancam saksi Reza Gadis melalui asistennya yaitu terdakwa Manyu Marzuki. Mengancam bagaimana? Ya, Apa ancamannya, seperti apa? ancamannya Apa ancamannya? kredibilitas si Reza sebagai dokter bisa hancur, gue jamin. Oke, itu ancaman. Ya, Saya mau tanya, Dokter Reza Gadis, saya mau nanya, Dokter Reza Gadis itu mulai kapan jadi dokter dan praktek di mana dan bagian apa? Dokter apa dia sebetulnya? sebagai dokter umum praktek dari tahun, saya lupa yang mulia, kalau nggak salah di tahun 2012. Sebagai dokter umum 2012 atau di 2013. rumah sakit mana? Saya punya klinik. Di klinik. Ya, saya punya klinik. Di klinik sebagai dokter umum yang ngurusin pasien dokter umum, kredibilitasnya. Ya, dan saya boleh tambahkan yang mulai izin bahwa menyerang secara pribadi, dan di situ pun karena terdakwa Nikita Mirzani ini followersnya sangat banyak sekali yang mulia, dan di saat dia satu kali ngomong mungkin followersnya bisa langsung menghujat kami. Di situ saksi Reza Gadis sangat terpukul. Ini ada persoalan pribadi, urusan pribadi Reza Gadis, saksi, dan Nikita Mirzani. Urusan pribadi kan? Urusan Ya. urusan dempul. Tapi disimpulkan aja. Katanya ini kan urusan pribadi. Betul. Persoalannya memang abu-abu, memang dempulan, atau bagaimana faktanya yang sebenarnya? Anda kan yang tahu. Kalau abu-abu ya yang di sini. Ya, ini kan Anda menyatakan bahwa ada kalimat abu-abu, ada dempulan, ada segala macam. Fakta yang sebenarnya apa? Nah, sekarang saya izin yang mulia, Bapak menanyakan saya itu di sebelah yang ngomonginnya. Coba Bapak tanya ke terdakwa Nikita. Pertanyaannya itu kan saksi Anda. Ya sangat berbeda. Fakta yang sebenarnya dempulan, abu-abu, atau bagaimana? Kenapa harus ketakutan dengan persoalan ini? Kenapa ini Yang jelas takut tuh, namanya followersnya banyak. itu kan kalau fakta Followersnya itu kan apa? Apakah memang ada sesuatu yang luar biasa? Ini masalah kredibilitas, ini tafsirnya luas sekali. ya itu karena memang jelas kredibilitasnya dihancurkan dengan followersnya yang banyak, ya kan? Dengan followersnya yang banyak menggiring opini masyarakat bahwa seolah-olah saksi Reza Gadis ini begeng, abu-abu, dempulan, jerawat, punya produk isinya air kencing kuda. Ada itu kalimat dari mana? Di saat lain, Ada, Anda bisa sampaikan persidangan ini yang Anda katakan. ya coba nanti Jangan coba, ini Anda berbicara di ruangan sidang ini. Ada nanti Anda bisa. jangan mengarang cerita nantinya Anda air kuda segala macam. Jadi Kita sudah baca karena habis. keterangan saksi ini karangan atau apa nanti disebutkan. Ya, dan maksudnya dia membuat yang begini, saya mau buktikan yang mulia. Ya makanya kalau saksi itu kan tidak membuktikan yang Betul, saya yang maksud saya, menceritakan keterangan apa yang Anda benar katakan? atau tidak nanti silahkan disimpulkan di pembelaan begitu ya. Oke, saya mau tanya Yang apa? membuktikan itu penuntut umum sama penasihat hukum bukan saksi ya. Satu pertanyaan, Silakan. kapan dia bilang tentang kencing kuda? Tanggal berapa? itu boleh ditanyakan nanti ke saya lupa yang mulia, tapi boleh ditanyakan nanti ke saksi Silvi Novita apa Silvi Kalau lupa Sofia jangan lupa ya. Ya, saya lupa. Kepada yang Saya lain. lupa. Tapi boleh tanyakan nanti ke saksi Silvi. Saksi Silvi. Ya, saya lupa. Jadi terkait dengan produk ini saya membaca profil perusahaan Anda. Profil perusahaan PT Grafitsa RMA Group. Ya. Penanggung jawab terhadap produk-produk ini kalau menurut
PT ini adalah direktur utama, betul? Betul. Anda? Ya. Oke. Ya, terkait dengan ini, semua produk yang bermasalah ataupun yang dipersoalkan, apakah terdakwa pernah mempersoalkan produk-produk RMA ini? Pernah mempersoalkan? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada masalah dari Tidak ada punya masalah. skincare. Tidak pernah. Masalahnya di mana? Saya pikir sementara cukup yang mulia, tidak ada masalah. Silakan dilanjutkan ke tim yang lain. Terima kasih yang mulia. Kita lanjut ya, saudara saksi ya. Tadi ini keterangan Anda kira-kira baru 5 menit yang lalu ya. 14 November, tadi Anda jelaskan 14 November puncak ancaman yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ini baru 2 menit yang lalu tadi ditanyakan oleh rekan saya. Tapi tadi Anda jelaskan di 14 November itu, 14 November 2024, istri Anda sudah mentransfer uang. Nah, bagaimana menyambung logikanya itu pada saat puncak ancaman di 24 November yang Anda jelaskan tadi di 2024, lalu 14 November itu juga ada istri Anda mentransfer uang ke PT Parausesa yang 2 miliar. Bagaimana coba menyambung logikanya itu? Jadi menyambungnya gini, izin mulia menjelaskan, karena ini udah terlalu lama ya, jadi agak saya lupa waktu itu. Tadi Anda ditanya jaksa Ya. aja, Waktu itu kita lama. waktu itu telepon saya rekam, mungkin dari percakapannya kan meminta uang. Setelah itu kalau nggak salah itu ada 2 kali perekaman juga, kalau nggak salah saya lupa. Cuma di situ langsung tutup telepon. Saya baru transfer, setelah transfer baru telepon. Jadi ada jeda dari pengancaman itu, ada jeda waktu. Jadi tadi kan Anda bilang Ya, siang menjelang sore. ya, Kalau nggak tadi ditanya sama saudara jaksa ya, ya. siang menjelang sore duitnya ditransfer istri Anda. Betul. Pertanyaan saya, puncak di 14 November yang tadi Anda bilang ancaman yang diberikan oleh Nikita kepada istri Anda itu puncaknya di tanggal jam berapa? Kalau tadi siang menjelang sore sudah Di ditransfer. sore, kalau nggak salah. Jadi kasih duit dulu baru diancam. Enggak, ngancam dulu baru ngasih duit. Nggak ada kita ngasih duit dulu baru mengancam. Iya Ya, makanya. diancam dulu baru ngasih duit. Iya. Kalau gitu. Ya, di situ ada tanggal 14 November itu siang. Oke. Jadi bentuk ancaman Betul. karena mereview. Oke. Saya balik ke persoalan di dalam BAP saudara ya. Jadi sebenarnya masalah ini apakah masalah pribadi atau masalah PT, produk skincare Glavitsa Booster? Karena Anda menjelaskan di sini masalahnya karena direview yang produk Booster itu. Izin menjelaskan yang mulia, jadi masalah ini adalah masalah pribadi karena pribadi saksi Raja Gadis yang diserang, ya, dan terkait produk ini produk kita terkait Glow Booster Cell itu adalah sebuah treatment Glow Booster Cell itu sebuah treatment yang direview oleh terdakwa Nikita Mirzani dan Samira setelah tanggal 3 Desember setelah saksi Raja Gadis membuat laporan. Artinya Anda menegaskan bahwa ini masalah pribadi istri Anda, Betul. bukan masalah skincare produk Glavitsa. Betul. Ini kalau begitu apa Anda bersedia ini mencabut BAP Anda? Tenang. Ini kan fakta.
ya sesuai KUHP, ya kan, yang disampaikan di persidangan adalah yang dijadikan sebagai alat bukti. Yang benar yang mana? Yang di BAP ini atau keterangan Anda? Kalau Anda pertahanan keterangan Anda ini cabut, bersedia nggak? Saya untuk yang BAP itu saya lupa. Loh, lupa. Dibacakan aja izin yang beliau minta dibacakan. Dibacakan, oke, saya bacakan ya, saya bacakan 6. Ya, saya bacakan gini, ya. Di berita acara tanggal 3 Januari 2025, sebenarnya sama sih, di berita acara kedua juga sama. Agar saudara jelaskan, ini pertanyaan penyidik ya, kronologis Nomor berapa ini? Nomor berapa? nomor 3 sampai nomor panjang sih yang mulia ini sampai nomor 7, 6. Intinya begini, intinya dari BAP dari 3 sampai 6 itu saudara itu menjelaskan begini, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun Niki Huru Hara. Kami minta untuk dibacakan untuk disimpulkan. Nah, ini saya bacakan Sebentar ya. ini lagi dibaca Sebentar ya. Sebentar. ini loh. Kalau memang itu mau disamakan atau tidak antara keterangan saksi dengan BAP ya, makanya kalau nanti dibacakan intinya ya tidak akan nyambung. Oke, saya bacakan utuh, nggak apa-apa. Kalau itu tidak apa-apa, Oke, silakan. saya bacakan utuh. Kan begitu. Karena ini kaitannya dengan surat dakwaan. Silakan dibaca. Dakwaan kan menyebutkan Silakan dibaca. Ini saya jelasin dulu ya, Mulia. Ini biar paham semua yang banyak media yang nonton ini. Iya, Ya. kalau intinya nanti akan mempengaruhi subjektivitas. Baca aja. Oke, saya baca ya. Akan saudara jelaskan kronologis kejadian dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada tanggal 13 November 2024 di Jakarta Selatan dengan laporan polisi nomor LPB dan 735 dan seterusnya. Ya, itu pertanyaan dari penyidik. Lalu Anda jawab begini, dapat saya jelaskan kronologis kejadian dan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 368 KUHP dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tentang TPPU dengan laporan polisi nomor LP garing B garing 735 dan seterusnya sebagai berikut. Nah, ini keterangan Anda. Pada bulan Oktober 2024 saya mengetahui bahwa istri saya yang bernama Saudari Reza Gladys Pretiadisari diberitakan negatif oleh akun TikTok atas nama Niki Huru Hara dengan tautan https://www.tiktok.com/NikiHuruHara yang diketahui milik saudari Nikita Mirzani atas dan nama dokter detektif dengan tautan https://www.tiktok yang diketahui milik Dr. Amira yang menyebutkan bahwa produk dari skincare
Saudari Reza Gladys Pretianisari merupakan produk overclaim serta menyebutkan bahwa produk tersebut merupakan produk penipuan. Kan tadi saudara bilang bahwa ini adalah masalah pribadi, tapi di BAP Anda ini masalah perusahaan, masalah produk skincare Glavitsa. Yang benar yang mana? Izin mulia menjelaskan bahwa memang perdakwaan kita Mirjani ini bukan hanya menyerang secara pribadinya saja, tapi beberapa produk itu memang dia menjelek-jelekan juga. Tapi kembali lagi bahwa yang membuat laporan ini adalah saksi Reza Gladys. Ya, saksi Reza Gladys ini merasa kredibilitasnya sebagai dokter ini ya terancam. Jadi Kalau- pribadi ya, Pribadi gitu. bukan urusan perusahaan, Ya. bukan urusan produk-produkan lah, bukan urusan skincare-skincarean lah. Iya, Gitu betul. ya. Oke, terima kasih. Udah, apa-apa, biar nanti kita simpulkan. Cukup ya mulia. Silakan kalau masih ada tim yang lain. Izin melanjutkan yang mulia. Saudara saksi, tadi kan saudara jelaskan, saudara itu merekam ya tadi kejadian daripada video call atau teleponan antara saudara, antara saksi MD dan Dr. Oki dan IM ya, dan terdakwa itu ya. Apakah setiap ada kejadian tersebut saudara rekam? Tidak, di saat saya berdekatan sama istri baru saya rekam. Kalau misalkan memang saya lagi berdekatan, tapi kalau tidak saya tidak rekam. Tapi tidak ke semua orang. Tidak ke semua orang. Nah, kenapa pada saat ada rekaman seperti saudara melakukan rekaman? Saya tadi sudah dijelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa saya sudah mempunyai firasat yang memang tidak baik untuk. Ya, kalau gitu kami menolak bukti rekaman itu karena dilakukan secara ilegal yang mulia. Karena itu kan direkam. Silakan ditanggapi di pembinaan. Oh baik yang mulia. Oke, selanjutnya. Nah, pada saat ada saudara kan di sini menjelaskan pada saat adanya saudara apakah sudah sempat bertengkar dengan saksi Reza Gladys Iya, benar. terkait apa? Bisa dijelaskan? Ya, saya terkait yang masalah uang itu saya bertengkar. Uang yang mana? Yang mau diserahkan Uang yang mana kan yang, uang yang tanggal diserahkan 14 November 14 November. ya, yang menyatakan tempatan itu saya bertengkar juga. Terus di tanggal 27 November di saat saksi Samira meminta uang juga saya bertengkar. Karena saya fokus kepada yang diserahkan 4 miliar itu. Ya. Saudara kan tadi dari 5M terus ke 4M. Ya. Saudara itu kan memutuskan dalam waktu yang cepat. Itu saudara bertengkar ya. Ya bertengkar karena tapi saya lihat istri kan sangat tertekan waktu itu. Dan saat itu juga Ya, sangat tertekan. Oke, selanjutnya yang saya tanyakan, kan ditransfer itu tanggal 14 ya. Terus selanjutnya yang cash itu saudara berikan itu di tanggal 15-nya. Bagaimana saudara bisa mengambil uang sebanyak itu di waktu yang cepat? Apakah ada prosedur khusus dari bank untuk mengambilnya atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya itu saya berangkat pagi, saya ke sana. Saya berangkat pagi, nggak salah itu hari Jumat atau hari apa ya. Saya berangkat jam 10, saya sama Frankie, terus Nabi, terus saya tinggal Jumatan dulu, saya ambil, pokoknya waktu itu lumayan antri dan saya lumayan hitungnya lama juga di situ. Dan itu bisa diambil semuanya. Iya. Sementara cukup yang mulia. Silakan kalau masih ada. Ya, terima kasih yang mulia, izin bertanya. Ya, saudara saksi, tadi kan saksi bilang berkali-kali katanya Dokter Oki bilang sudah tutup saja uangnya, mulutnya pakai uang. Saya baca di
BAP ya, bukti transkrip berkas. semua tunggu saya lagi bertanya. Bukti transkrip ini saya tidak menemukan yang Anda dan istri Anda bilang dari tadi. Itu kira-kira Anda tuh mau ke siapa? Apa buktinya? Izin menjelaskan yang mulia tadi terkait yang Oki bilang tutup mulutnya, Dr. Oki bilang, saksi Oki bilang tutup mulutnya pakai uang 4M. Itu saya tidak ada di tidak ada, bukan saya tidak bersama dengan saksi Reza Gadis. Jadi dia tidak tahu, yang tahu itu adalah saksi Franky. Oh, tapi kok Anda dari tadi ngomong begitu? Yang tutup mulut 4M itu adalah percakapan Mahil dengan saksi Reza Gadis. Ya. Saksi Reza Gadis pada tanggal 14 November. Ya, kalau begitu Anda tidak menjelaskan karena kan itu Anda tidak tahu kebenarannya. Tutup mulut itu yang Anda bilang, katanya Dokter Oki bilang sumpel aja mulutnya, mulutnya ini kita pakai uang. Anda tidak tahu kan? Tidak tahu, tapi kan Tidak. saksi Franky cerita ke Iya, saya. cerita kan. Tadi pun saya ceritakan kan saksi Franky yang cerita. Sebentar saksi, di transkrip ini saya baca berulang-ulang selama 1 menit. Tidak ada bahasa itu. Tidak ada bahasa itu. Ya, satu pertanyaan saya yang selanjutnya. Anda bilang katanya Mahil itu meminta uang 5 miliar. Dari rekaman yang mulia izin, dari rekaman yang sudah beredar yang memang direkam oleh saksi sendiri dan mungkin disebarkan sendiri, saya tidak tahu. Ya di situ jelas sekali di rekaman itu dan mungkin yang di sini juga sudah mendengar. Di situ Reza Gadis mempush Mahil untuk berkali-kali sebutkan saja Mahil angkanya, sebutkan, aduh saya tidak enak. Itu maksudnya gimana ya kok Mahil sahabat saya dipush begitu untuk Yang menyebutkan? izin yang boleh saya menjawab di sini, yang saya tahu tidak berkali-kali, cuma bilang, aduh saya nggak enak ini nyebutnya ya gimana, oh nggak apa-apa, ya pikir mungkin masuk akal gitu, ternyata kan besar juga gitu. Berapa Jadi kali yang Anda ingat? Yang Anda ingat berapa kali? saya lupa, cuma waktu itu bilang bahwa, aduh saya nggak enak ya bilangnya, boleh dibilang, itu saudara Mahil yang ngomong. Anda lupa, tapi kan Anda berada di sisinya sudah. Iya, tapi kan ini kejadian udah berapa bulan ke belakang. Anda lupa. Iya. Oh, iya, karena kalau saya ingat. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya lupa. Berkali-kali. Iya, tapi saya yang penting saya tahu ini masalahnya. Saya nggak enak, sebutkan Iya. aja nggak apa-apa, gitu ya. Iya. Lupa ya. Lupa, saya ingatnya adalah di saat terdakwa mengancam saksi Reza Gadis. Yang saya ingat. Tadi sudah ada saksi bilang katanya Mahil menelpon terus. Dan di sini ada juga kok bukti transkripnya bahwa yang menghubungi duluan itu adalah saudari Reza, ya. Dan yang Anda bilang katanya telepon bertiga itu sama Dr. Oki dan Reza bertiga Mahil itu setelah Reza telepon Mahil dan WhatsApp Mahil duluan atau sebelum? Izin saya menjelaskan yang mulia, saya tidak pernah bilang Mahil terus menerus menelpon, saya tidak pernah bilang itu, tidak memberikan statement itu. Istri Anda ngomong gitu tadi. Ya, tapi kan itu bukan saya. Iya. Kan saya lagi, kan terdakwa lagi bicara sama saya, Tadi kan juga bukan sama Anda istri. bilang, tadi Anda bilang loh, Mahil telepon terus. Enggak, saya nggak bilang, cuma di saat istri saya menelpon dengan Mahil, Tadi Anda ngomong loh. di saat saksi Reza Gadis menelpon dengan Mahil, saya langsung merekam. Sebentar ya. Pertanyaan sudah dijawab, ya itulah jawabannya ya. Ganti pertanyaan. Iya, kan dia lupa yang mulia. Dia tadi bilang telepon terus lah. Silakan dilanjutkan. Sekarang dia bilang lupa. Oke. Bertanya dijawab, itu ya. Ya, oke. Terus saya penasaran ya. Kenapa sih Anda mau memberikan uang itu kepada Mahil lalu diserahkan ke saya sebesar 4 miliar yang Anda negosiasi jadi dari 5M ke 4M itu? Apa sih rasa ketakutannya? Apa yang jadi masalahnya ketika Anda rela memberikan uang itu kepada Mahil dan kasih ke saya? Ya, saya sebenarnya melihat saksi Reza Gadis di sini posisinya karena mentalnya benar-benar terganggu. Iya. Mentalnya terganggu, dia pikiran terus ya karena memang terdakwa itu kan selalu menjelek-jelekan istri saksi Reza Gadis kan. Iya. Ya. Karena saya baca nih di dakwaan sama di BAP katanya saya tiap hari mereview dan menjelek-jelekan. Bisa Anda ingat tiap hari itu Senin sampai Minggu?
Yang jelas bukan setiap hari, tapi itu sering sekali setiap biasanya setiap Samira itu muncul pasti naik. Dan kalau misalkan terdakwa lain ini yang saya ingat, dia selalu bilang Ibu Reza Gadis juga. Karena saya ingat betul, karena apa yang saya posting saya ingat, dan apa yang saya latih di TikTok saya ingat. Pertama kali yang saya posting adalah ini. Ini produk Anda bukan? Ya, tapi itu diposting setelah tanggal 3 Desember. Setelah tanggal 3 Desember, di saat Saksi Reza Gadis melaporkan Ini Anda. produk Anda? Itu bukan produk, tapi itu adalah treatment. Ini produk Anda? Bukan. Treatmentnya di mana? Ini kan Treatment itu ini gitu. Ini kan produk. Bukan, itu treatment. Ini menurut Anda? Jadi pertanyaan sudah dijawab ya. Apakah itu produk? Coba. Ini Anda bukan? Saya jelaskan sedikit yang mulia. Coba ya, kita ingatkan lagi ya kepada terdakwa. Pertanyaan dijawab ya, pertanyaan dijawab. Masalah nanti itu tidak benar disimpulkan pembelaan ya. Nah, berarti ini punya Anda bukan? Ini punya Anda bukan? Izin yang mulia, itu adalah nama treatment Glowy Booster Cell. Itu ada punyanya Ribeskin. Bersih ya? Ya, Ribeskin. Saya bawa yang aslinya di sini yang mulia. Boleh saya ambil? Sudah dijawab. Istri Anda loh yang membuka stikernya ini tadi, bahwa ini adalah produk Lapid Sah. Itu adalah produknya Ribeskin, ya. Dan itu tindakannya di klinik. Nah, itu adalah treatment, ya. Baik. Dan itu sudah tidak kita keluarkan lagi izin yang mulia pada bulan Mei 2024. Dan di tahun 2024 itu hanya terjual di bulan Januari dan bulan Mei. Agak sedikit izin menjelaskan yang mulia bahwa terdakwa ini itu tidak ditanya oleh terdakwa, nggak usah dijawab. Ya, baik, terima kasih. Sama terakhir, jadi Anda tidak tahu ya obrolan telepon bertiga itu, grup call itu Anda tidak tahu ya sebelum atau sesudah istri Anda? ya, saya tidak tahu karena saya langsung ambil telepon inisiatif di saat Saksi Reza Gadis ini bertelepon. Saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda? Pertanyaan juga maksudnya Saya bertanya, apakah saya pernah meminta uang langsung kepada Anda atau istri Anda yang bernama Reza? tidak, tapi kalau lewat melalui mail mungkin ya. Tidak, saya yang bertanya, apakah saya pernah meminta uang kepada Anda atau istri Anda? Saya pribadi. Ya, Saya? ya melalui mail. Ya, melalui mail. Itulah jawaban saksi ya. Iya, Anda meminta uang lewat saya. Iya, Bapak sama. Silakan ditanggapi kesimpulan pembelaan. Ada Boleh sedikit menjelaskan yang mulia izin? Nanti ya. Ya. Terdakwa masih sudah cukup atau masih? terima kasih sudah ya. Sudah cukup ya. Karena isinya dokter doang di sini kemudian saya baca. Nanti silakan disampaikan di pembelaan. Sekarang tidak majelis dari sudah setengah 6 ya. Salah satu pertanyaan aja. Itu tadi kan uang ditransfer di bumi para Mami Sesa ya. Sudah tahu nggak kaitannya bumi para Mami Sesa dengan terdakwa? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Sekarang giliran dari terdakwa ya, dari keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Silakan. Iya Pak, terima kasih Bapak Hakim. Yang salah itu rata-rata yang diomongin ini tentang dokter detektif lebih banyaknya, terus ada telepon-teleponan itu bohong semua, apalagi yang dia bilang katanya dari handphone yang Manian ada ngomong ke saya, terus Maen meminta uang 4M itu juga tidak benar, sumpel mulutnya Nikita dengan uang itu juga tidak benar, setiap hari saya mereview di TikTok itu juga tidak benar, karena saya bukan pengangguran Bapak ya. Terima kasih banyak. Kita sampaikan kepada saksi ya, apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saudara pada keterangannya atau berubah
keterangan ini. pada keterangannya. Oke, jadi saudara sudah selesai memberikan keterangan saksi, boleh meninggalkan ruang sidang. Tapi kita ingatkan masih ada satu perkara lagi ya, silakan. Dan kepada saudara terdakwa silakan duduk di depan lagi. Jadi kita sampaikan kepada terdakwa penasihat hukum dan penuntut umumnya hari ini dari jam 15.35 ya kalau nggak salah. Kita break dulu, sholat maghrib, amal sini ya. Nanti akan kita buka lagi jam 18.30. Begitu ya. Karena ini persidangan yang panjang ya. Bagaimana kita sampaikan.